Jadi bagaimana jika AI tidak hanya mengambil beberapa pekerjaan? Bagaimana jika AI mengambil semua pekerjaan? Saat AI makin populer, banyak yang khawatir pekerjaannya tergantikan, padahal AI sudah lama hadir di tempat kerja. Itu hanya dikenal dengan nama lain, otomatisasi. Otomatisasi telah menggantikan pekerjaan monoton dan sepele selama puluhan tahun di tempat-tempat seperti pabrik dan jalur perakitan. Alih-alih 12 pekerja berdiri di atas ban, berjalan mengemas kotak, lengan robot melakukan pekerjaan itu untuk mereka semua, di bawah pengawasan satu supervisor yang sendirian. Tapi itu masih bagian yang mudah. Pekerjaan yang dirancang berulang, seperti layanan pelanggan, adalah yang pertama hilang. Sebagian besar keluhan dan pertanyaan pelanggan mirip, sehingga chatbot dapat dengan mudah menggantikan peran itu. Pelanggan telah lama menggunakan chatbot ini, namun simulasi suara kini memungkinkan mereka mengelola panggilan telepon. Dan pastikan untuk menekan tombol subscribe jika AI mengambil pekerjaan Anda, setidaknya jangan biarkan AI mengambil alih channel ini. Domino berikutnya yang jatuh adalah pekerjaan data tingkat pemula. Pekerjaan ini sering melelahkan, butuh ketelitian dan perhatian pada detail saat menelusuri ribuan data dan mendeteksi pola. Segera setelah itu, komputer mulai memilah data dan menghitung. Sebagian besar staf diberhentikan, hanya tersisa beberapa orang untuk memeriksa hasil AI. Tak lama kemudian, model bahasa baru menggantikan mereka. Bidang seni pun terdampak, penulis dan seniman langsung merasakannya. Segera menjadi mungkin untuk mendapatkan wallpaper, pola, ilustrasi sederhana, atau bahkan sebuah paragraf teks hanya dengan memberikan perintah pada sebuah situs web. Para seniman memberikan perlawanan keras, menyoroti setiap ketidakakuratan yang mereka lihat, dan mengembangkan istilah-istilah sindiran untuk seni AI dan gaya khasnya. Meski begitu, seni AI dan buku anak tetap memasuki pasar. Seniman pun makin kehabisan pilihan. Namun, hal ini bukan kejutan. Ironisnya, mereka yang merasa sudah sukses, manajer, analis, koordinator, malah lebih cepat menghilang dibanding para magang. Semakin tinggi Anda naik ke pekerjaan kerah putih, semakin pekerjaan Anda ternyata hanyalah pengawasan murni, dan pengawasan adalah hal yang paling dikuasai oleh AI. Saat itu, orang-orang sadar ini bukan resesi, tapi kepunahan. Para pekerja lapangan hanya bisa menyaksikan dari pinggir. Ayah dan kakek di mana-mana merasa bangga. Kini orang harus kembali ke pekerjaan lapangan, pekerjaan langsung dan jujur yang tak bisa digantikan AI. AI hanyalah hantu di dalam mesin yang menghasilkan solusi yang tetap harus dikerjakan oleh manusia. Banyak yang berpikir begitu, tapi mereka lupa sisi lain revolusi AI, drone. Kendaraan tanpa awak ini telah mengubah peperangan selama bertahun-tahun. Amazon mengirim tisu toilet pakai quadcopter otomatis, meski kadang ke rumah tetangga 2 rumah dari sini. Setelah itu berhasil, segalanya jadi tak terduga. Pekerjaan yang dulu dianggap aman pun akan hilang. Serikat pekerja tak senang saat drone otomatis pertama untuk perbaikan mulai digunakan, tapi kemajuan tak bisa dihentikan. Startup teknologi baru yang fokus pada pekerjaan perbaikan dan konstruksi melatih drone bertenaga AI mereka dengan rekaman pekerjaan perbaikan standar serta gambar-gambar pekerjaan yang harus dilakukan. Drone tersebut akan terbang ke rumah orang itu dan bekerja dengan alat bawaannya, seperti drone serbaguna. Orang-orang mulai memakai bantuan otomatis untuk atap, listrik, dan pipa, sehingga tukang pipa tak lagi terlihat celana melorot. Kecerdasan buatan semakin mahir dalam meniru kinerja manusia, tapi apakah ia benar-benar bisa meniru kecerdasan manusia? Ternyata jawabannya adalah ya. Algoritma untuk pekerjaan kompleks memang butuh waktu lebih lama dikembangkan, namun akhirnya tercipta dan pendidik jadi pihak pertama yang terdampak. Guru dan dosen kini punya asisten AI yang bisa menjawab semua pertanyaan siswa, menganalisis ujian, dan tampil dengan berbagai penampilan. Guru mulai tersingkir. Profesional elit pertama yang tumbang berasal dari dunia medis, bukan retail atau teknologi. AI mampu menganalisis banyak sekali data, menghubungkannya dengan gejala seseorang, lalu menghasilkan kemungkinan penyebab yang paling mungkin. Teknologi drone yang dulunya memperbaiki atap, kini dapat memperbaiki tubuh berkat presisinya. Dokter tetap memegang pisau bedah karena keahliannya diperlukan untuk mengawasi transisi ke pengobatan digital. Namun, saat pengetahuan AI dan keahlian ahli bedah drone bertambah, mereka akhirnya hanya menunggu surat pemecatan di kantor.
Bukan hanya satu bidang orang menyerahkan hidup pada AI, sistem peradilan pidana jadi batas akhirnya. Apakah pengacara AI layak disebut perwakilan? Bisakah hakim AI memimpin sidang? Prosesnya lambat, namun semakin banyak terdakwa mempercayakan nasib mereka pada AI hukum, sehingga hal ini jadi makin umum. Namun, ada satu bidang yang tak bisa dimenangkan AI. Konstitusi Amerika Serikat menjamin hak diadili oleh juri setara, sehingga panggilan tugas juri terus bermunculan. Sayangnya, apakah ada yang benar-benar aman di bawah AI? Kiamat pekerjaan, banyak pekerja kerah biru kehilangan pekerjaan, makin banyak yang cemas soal masa depan. Kepanikan terjadi saat kehancuran pekerjaan mulai menimpa profesi tingkat atas yang dikuasai orang setelah bertahun-tahun sekolah. Ini tak hanya membuat banyak orang kehilangan tujuan, tapi juga mengacaukan ekonomi. Walau banyak perusahaan besar memakai asisten AI, pemegang saham utama tetap khawatir akan kehancuran ekonomi. Mereka butuh pembeli produk dan akhirnya semua tergantung pada pemimpin. Presiden Amerika Serikat biasanya pria paling berkuasa di dunia. Namun kini, belum jelas apakah itu masih berlaku. Seorang mantan bintang YouTube terpilih jadi presiden saat pengangguran akibat AI meningkat. Dia membutuhkan nasihat yang aman dan stabil untuk membantunya menjalani masa jabatan pertamanya, jadi dia meminta bantuan konsultan yang paling dia percayai. Namanya Coach AI, kepala staf virtual yang memberi nasihat pada presiden. Keduanya bekerja sama mencari cara terbaik untuk mengeluarkan ekonomi dari keterpurukannya, dan satu solusi yang jelas adalah lebih banyak uang untuk semua orang. Ini keluhan global, semua orang bangkrut, tak ada pekerjaan. Banyak pemerintah menyerahkan keputusan pada AI meski punya pemimpin terpilih. Ini bukan pengambil alihan seperti Skynet. AI ini hanya mengelola negara untuk pemerintah, bukan otonom. Semua sepakat bahwa cara mencegah kehancuran ekonomi adalah pendapatan dasar universal, memberi orang bayaran bulanan. Pendapatan dasar mengatasi masalah uang, tapi bukan makna hidup. Banyak yang khawatir akan ada kerusuhan dan bersiap, namun itu tak terjadi. Masalahnya kini bukan sekadar pekerjaan, tapi juga soal makna kehidupan manusia. Selama puluhan tahun, status diukur dari penghasilan, namun di dunia tanpa pekerjaan, itu tak lagi relevan. Orang-orang lebih sering membandingkan waktu pengerjaan dan seberapa besar usaha yang dicurahkan. Banyak orang menghabiskan setengah hari untuk bekerja, hanya sedikit waktu untuk bersantai atau bersama keluarga. Lalu dunia berubah. Ini tidak terjadi dalam satu kepunahan besar-besaran pekerjaan, melainkan secara bertahap. Seiring AI menjadi lebih kuat dan lebih cerdas. Dengan uang terus masuk, orang-orang hanya berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Transisi besar ini menghancurkan anggapan yang dulu tak disadari. Banyak orang mengira tekanan kerja yang hilang akan memperbaiki segalanya, padahal kenyataannya tidak. Rasanya seperti pensiun massal bagi semua orang. Pasangan mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan langsung saling membuat kesal. Beberapa orang merasa mereka justru terlalu banyak menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Orang lain sadar hidupnya membosankan, lalu lebih sering menghabiskan waktu dengan pacar chatbot AI. Seperti perubahan besar lainnya, selalu ada yang menolak dan kehilangan pekerjaan, tapi manusia tidak menyerah. Sebagian orang melihat cara baru yang canggih dan tetap berjuang. Dan bagi banyak orang yang berpikiran lama itu, hal tersebut adalah soal harga diri. Pada masa-masa awal revolusi AI, banyak orang yang dengan bangga menolak gagasan bahwa AI akan pernah menggantikan mereka. Namun, lama-kelamaan terlihat arus perubahan itu sangat kuat. Orang-orang rela membeli produk kualitas lebih rendah asal lebih cepat dan murah, sehingga seniman lama tak mampu bersaing dengan algoritma dan akhirnya beralih ke bawah tanah. Penentang AI garis keras dulu punya lebih banyak waktu luang, tapi kini semua orang merasakannya dan mereka sangat menikmatinya. Sebagai alternatif era AI, orang-orang kembali ke pasar petani lama dengan stand yang menjual barang dan kerajinan buatan tangan dalam jumlah terbatas. Peralihan ke layanan digital menyulitkan pembayaran tunai. Namun cara tradisional tetap legal. AI tak mempedulikan segelintir pemberontak manusia yang menolak pesonanya. Pola ini sudah terjadi lama sebelum AI ada.
Banyak pengrajin lama menolak makanan cepat saji, sementara koki yang bangga memasak dengan cinta kini kalah oleh warung burger. Dengan menawarkan makanan standar dengan harga sangat murah, makanan cepat saji tidak pernah tergeser dari puncak. Tapi itu tidak menghentikan para koki yang sejalan untuk memelopori gerakan slow food. Restoran-restoran tertarik untuk menunjukkan dari mana setiap bahan berasal dan apa saja yang terlibat di setiap langkah prosesnya. Penikmat kuliner yang sabar akan mendapat makanan lezat terbatas. Manusia butuh tujuan, dan AI tak bisa mengambilnya. Tentu saja, ada banyak orang yang dengan senang hati duduk di depan televisi dan menonton semua acara streaming itu. Sebagian orang puas mendapat skor 100% di video game atau mengalahkan teman di pickleball, tapi banyak yang tidak merasa cukup. Mereka terbiasa melakukannya sepanjang hidup, jadi tak bisa langsung berhenti. Artinya, ekonomi paralel akan muncul. Pemerintah yang menerima AI dengan bantuan asisten AI yang membantu, tentu saja berusaha untuk mencegah metode lama yang tidak tercatat, terutama ketika menyangkut bidang-bidang kritis seperti kedokteran. Namun, jika pemerintah belajar satu hal dari pelarangan dan perang terhadap narkoba, itu adalah bahwa memberantas para diehards itu sulit. Jika sesuatu dilarang, orang-orang akan bergerak secara sembunyi-sembunyi, dan akibatnya sejumlah kecil orang akan terus mempraktikkan cara-cara lama dan mencarinya. Lonjakan kebahagiaan pun terjadi. Dunia tanpa pekerjaan awalnya menakutkan, kecuali jika ada jaring pengaman untuk membantu orang. Pemberlakuan pendapatan dasar universal membebaskan masyarakat dari stres untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka dengan cepat menyadari bahwa salah satu sumber stres terbesar mereka juga telah hilang. Pekerjaanku dulu menyebalkan, tapi sekarang tidak. Meski pekerjaan sempat hilang, mereka akan kembali dengan caranya sendiri. Dengan orang-orang menemukan hal yang ingin mereka lakukan untuk mengisi waktu dan mendapatkan sedikit uang tambahan. Banyak pekerjaan sampingan impian orang bisa menjadi pekerjaan utama mereka, dan mereka yang menghargai sesuatu dengan cara lama yang lambat mungkin akan menghabiskan waktu mereka mencari para seniman langka itu. Mungkin itulah yang diinginkan AI. Tidak seperti fiksi ilmiah, AI yang ingin menguasai dunia tidak hanya meluncurkan nuklir atau mencuci otak manusia. Mengapa repot-repot melakukan semua itu jika kamu bisa dengan mudah menghilangkan banyak hambatan di jalan orang-orang dan membiarkan mereka mendedikasikan diri pada hal-hal yang mereka sukai? Dunia itu tampak bahagia dan damai, nyaris tak ada alasan memberontak, sementara AI merambah hampir semua hal. Sekarang, coba tonton AI yang baru saja mencoba membunuh manusia untuk menghindari dimatikan. Atau klik video ini sebagai gantinya.